Shalom teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan. Halo, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, inilah hari spesial buat kalian bagi para pemuda. Meskipun kita tidak dapat bertemu, tetapi kita dapat beribadah bersama melalui ibadah online ini. Dengan ibadah online ini, kita akan diberkati oleh Tuhan, dan kita akan tetap berkomitmen untuk tetap berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan tetap setia mengikutinya. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu mengurapi dalam ibadah ini. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dan segala penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami sangat mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Meskipun melalui online, tetapi Roh-Mu akan mengurapi kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang mengurapi ibadah pemuda ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, kami juga berdoa yang melayani-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu mengurapi kami ya Bapa. Hikmat-Mu selalu tercurah bagi kami Yesus. Terima kasih Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, sembah Tuhan, tinggikan nama-Nya. Haleluya, penuhi hati kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Haleluya, penyertaan-Mu luar biasa dalam hidupku Tuhan. Kami bersyukur, kami berserah, kami setia padamu Tuhan. Anak muda-Mu ini, pakailah anak muda-Mu Tuhan sebagai alatmu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Melayani, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu. Kau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Sekarang kami akan yang kami serahkan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami merasakan kasih-Mu, kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami merasakan kasih-Mu atas kekuatan-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tanganku Tuhan, menyembah-Mu Yesus lebih dalam lagi. Anak muda-Mu ini Tuhan, bila Tuhan Yesus Kau yang memakai anak muda-Mu ini Yesus. Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti akan hadir di tengah-tengah ibadah pada hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus layakkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah ini hanya di dalam tangan-Mu. Amin. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini dunia mengalami kecemasan tentang pandemi yang terjadi saat ini, tapi kita belajar untuk berserah diri kepada Tuhan, untuk tetap tinggal diam di dalam Tuhan dengan bersekutu senantiasa di dalam Tuhan. Mari ya anak-anak muda, mari kita semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hati
hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengar renungan firman Tuhan. Mari teman-teman kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita dapat menerima firman itu di dalam hati kita, terlebih dalam hidup kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, kadang setia kepadamu, Tuhan. Kita pujikan pujian ini dari Allah. Ku datang ya
Jadikan kami anak muda yang berkenan di hati-Mu ya Bapa. seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang kepadamu mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan segala ucapan syukur kami ke hadirat-Mu Bapa. Saat ini kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami sebagai generasi-generasi muda-Mu Tuhan. Kau bukakan hati kami Roh Kudus untuk siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat sore anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Oke, sore hari ini kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, karena hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita masih memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah, dan saya akan membacakan firman Tuhan yang ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan dengan judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Puji Tuhan, generasi muda yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan diberkati Tuhan melalui firman Tuhan ini. Yaitu kita melihat bahwa ketika Yesus bangkit, hari-hari sebelum Yesus bangkit, para murid ini dalam satu keadaan yang syok. Saya katakan syok karena memang hari-hari mereka bersama dengan sang guru yang dikasihi, ya, hidup mereka bersama dengan sang guru dan mereka meninggalkan semuanya. Mereka tidak berpikir mau makan apa, bagaimana hidupnya, pokoknya ikut sang guru kemana-mana. Dan ketika mereka bersama dengan sang guru, setiap hari yang mereka dapatkan adalah pelajaran hidup, firman Tuhan, kekuatan, mukjizat yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri setiap hari dimanapun sang guru berada. Dan ketika waktu itu mereka melihat bahwa sang guru harus mengalami kematian, ini sesuatu yang membuat mereka terpukul tentunya. Dan ketika sang guru mati, mereka dalam kondisi yang syok,
karena mereka tentunya sangat sedih, mereka kehilangan orang yang mereka kasihi, mereka kehilangan pemimpin mereka kehilangan sang guru yang menjadi panutan dalam hidup mereka. Mereka sedih, mereka khawatir harus bagaimana hidup mereka selanjutnya. Lalu mereka ketakutan. Karena mereka sempat berpikir, jangan-jangan setelah sang guru yang disalib, mereka pun akan mengalami hal yang sama. Sehingga waktu itu kondisinya adalah mereka dalam satu ruangan yang terkunci ya, mereka berkumpul bersama-sama, terkunci di dalam ruangan, mereka menyembunyikan diri bersama-sama dengan keadaan yang campur baur ya, dengan keadaan sedih, bimbang, khawatir dan lain sebagainya. Namun teman-temanku yang terkasih, malam itu ketika Yesus hadir ya, menampakkan diri, kebangkitan Tuhan datang kepada mereka, menampakkan diri, apa yang terjadi? Seketika itu juga rasa ketakutan, rasa bimbang, khawatir, lalu rasa sedih hilang semuanya. Diganti dengan rasa yang ada damai sejahtera yang Tuhan bawa untuk mereka. Namun ada satu cerita yang ini ya, yang dilewatkan adalah si Thomas tidak bersama dengan mereka saat itu. Jadi ketika Yesus bangkit, Yesus bertemu dengan Maria, lalu selanjutnya malam itu Yesus bertemu dengan para murid-murid di satu ruangan yang terkunci ya. Kalau kita lihat, kita baca dalam Alkitab tidak ada pintu yang terbuka, namun Tuhan begitu luar biasa. Dia punya tubuh yang sudah istimewa, masuk menembus tembok begitu. Dan waktu para murid bertemu dengan Tuhan, Thomas tidak bersama dengan mereka. Dan singkat cerita, para murid menerima damai sejahtera yang begitu luar biasa. Mereka terbebas dari ketakutan, khawatir, cemas, semuanya hilang. Mereka malam itu melihat sang guru memang benar-benar Tuhan yang luar biasa. Bahwa apa yang telah difirmankan sang guru waktu itu terjadi. Gurunya bangkit, Tuhan. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa setelah itu Thomas sudah bersama dengan mereka. Seperti biasa, mereka bersaksi kan, mereka cerita sama Thomas, wih bahwa sang guru datang ya, guru menampakkan diri kepada mereka. Namun apa yang terjadi, saya katakan ini bersaksi bukan hanya cerita biasa ya, karena apa yang mereka sampaikan kepada Thomas ini adalah sesuatu kabar yang sukacita, menguatkan. Dan tentunya ini kabar yang mukjizat ya, karena Tuhan Yesus yang mereka tahu mati, disalib dan Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan kita melihat bersama-sama ketika Thomas mendengarkan kesaksian dari rekan-rekannya, dari para murid yang ada waktu itu, ada satu reaksi yang berbeda. Karena Thomas mengatakan bahwa dia tidak akan percaya ya sebelum dia melihat sendiri bekas paku yang ada di tangan sang guru. Dan teman-teman yang terkasih, dari keadaan yang dialami, kalau kita kembali melihat Thomas yang setiap hari dulunya dia bersama-sama dengan sang guru ya, dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mukjizat terjadi di mana-mana. Dan ketika hari-hari di mana Thomas kehilangan sang guru, ditinggalkan sang guru, dia mengalami ketakutan, kecemasan, bimbang, lalu khawatir. Ini tidak disadari membuat imannya Thomas tergoncang. Membuat imannya Thomas mulai goyah teman-teman. Dan dari cerita ini kita melihat ya sampai pada akhirnya Yesus menampakkan diri kembali dan bertemu dengan Thomas secara langsung. Dan ketika Thomas melihat benar-benar ada ada tanda bekas paku di tangan Tuhan Yesus ya, Thomas baru percaya bahwa itu sang gurunya, itu Tuhan dan Allah yang ajaib. Rekan-rekan yang terkasih, dari perikop yang kita baca bersama-sama ini, ada satu pelajaran yang luar biasa yang menjadi pelajaran kita malam hari ini adalah bagaimana iman kita sebagai anak-anak muda. Kalau hari-hari yang lalu kita sibuk di gereja, ya kita ibadah di gereja, kita memuji Tuhan di gereja, kita berdoa di gereja, kita membaca firman Tuhan di gereja, diberkati begitu luar biasa dengan firman yang disampaikan. Bagaimana dengan hari-hari ini ketika kita tidak bisa beribadah bersama-sama lagi di gereja? Ya, mungkin kita bisa ibadah secara online seperti itu ya. Namun tidak menjadi jaminan bahwa kita semua anak-anak muda di sini bisa benar-benar mengikuti ibadah online yang ada. Tidak ada paksaan tentunya. Dan rekan-rekan yang terkasih,
Dengan keadaan seperti ini yang kita mungkin berkurang kegiatan di gerejanya ya, Tuhan mengizinkan kita untuk memiliki iman secara mandiri. Bagaimana kita punya kesadaran bahwa kalau kemarin-kemarin kita berdoa di gereja, kita membaca Alkitab di gereja, kita memuji Tuhan dengan sukacita di gereja, masihkah Tuhan dapati kita pun melakukan hal yang sama namun di tempat yang hari-hari ini berbeda, bukan di gereja? Masihkah Tuhan mendapati kita anak-anak muda berdoa di rumah, memuji Tuhan di rumah, menyembah Tuhan di rumah, dan diberkati melalui firman Tuhan di rumah? Masihkah Tuhan mendapati kita anak-anak muda membaca Alkitab sendiri di rumah, tanpa mungkin ada yang bimbing, tanpa mungkin ada yang maksa atau mungkin mengingatkan, kita punya kesadaran secara pribadi? Mari rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau belajar. Jangan sampai kita menjadi seperti Thomas. Tuhan menuliskan, Tuhan mengatakan kepada Thomas bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hari-hari ini mungkin kita tidak bisa melihat mukjizat secara langsung. Mungkin kita tidak bisa melihat beribadah bersama-sama seperti itu ya. Lalu kita melihat lawatan Tuhan secara langsung dengan mata kepala kita. Mungkin tidak bisa melihat. Karena hari-hari ini kita nggak bisa berkumpul bersama dengan rekan-rekan kita. Kita di rumah, stay di rumah ya. Bahkan ibadah pun di rumah. Itu yang terjadi. Namun Tuhan ingin mendapatkan bahwa berbahagialah kita anak-anak muda yang didapati Tuhan, kita punya iman percaya yang kuat dan besar. Walaupun kita tidak melihat. Namun yang Tuhan rindukan mendapatkan iman kita yang besar. Bagaimana supaya kita punya iman yang besar, iman yang kuat? Hari-hari ini dibutuhkan kita sebagai anak muda memiliki iman yang kuat dan besar di dalam Tuhan. Karena ada banyak hal yang mungkin membuat kita khawatir, ada banyak hal yang mungkin membuat kita takut di luar sana ya. Ada banyak hal yang membuat iman kita hari-hari ini mulai goyah. Karena apa? Karena komunitas yang dikurangi seperti itu ya. Kegiatan gereja yang tidak bisa kita lakukan seperti biasanya. Ini membuat iman kita juga akan menjadi goyah, rekan-rekan muda. Namun ketika kita mau ya mengisi hari-hari kita walaupun kita ada di rumah. Kita mau tetap berdoa, kita mau tetap menyembah Tuhan, kita mau tetap memuji Tuhan, kita mau tetap memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan setiap hari, itu akan menguatkan iman kita di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di luar sana, ada banyak hal yang mengkhawatirkan kita, yang mempengaruhi kita sebagai anak-anak muda, tidak akan membuat iman kita goyah. Mari rekan-rekan yang saya kasihi, anak-anak muda, yuk imanmu dibutuhkan hari-hari ini. Milikilah iman. Kalau engkau anak muda, hiduplah bersemangat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, hari-hari ini jadilah anak-anak muda yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga hidupmu bisa menjadi berkat untuk teman-teman, rekan-rekan muda di luar sana. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita mau katakan bahwa kita percaya. Namun bukan karena kita melihat. Namun karena firman Tuhan yang selalu digenapi dalam setiap hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya
berubah. Engkau yang ada di rumah saat ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Mungkin hari-hari ini engkau mulai goyah, engkau mulai melupakan jam-jam doamu, karena sekarang engkau tidak bisa datang ke gereja. Mungkin hari-hari ini engkau tidak pernah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mungkin jauh dari firman Tuhan. Sehingga mungkin hari-hari ini imanmu mulai goyah, imanmu mulai lemah. Saudaraku yang terkasih, anak-anak muda yang terkasih, mari berdoa bersama-sama. Datanglah ke hadirat Tuhan saat ini. Dia siap menjamah hatimu. Tuhan merindukan mendapati imanmu kembali lagi kuat di dalam Tuhan. Tuhan merindukan mendapati imanmu yang besar, seperti waktu engkau pertama kali menerima Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah, ampunilah kami Tuhan, jika hari-hari ini kami mulai lemah, kami mulai goyah Tuhan, karena keadaan yang kami hadapi hari-hari ini. Ada banyak hal yang membuat kami takut, khawatir Tuhan. Ada banyak yang tidak bisa membimbing kami sebagai anak-anak muda Tuhan. Kami kehilangan pembimbing kami. Kami kehilangan para mentor-mentor kami, senior kami mungkin Tuhan. Kami tidak bisa berkumpul dengan rekan-rekan kami, komunitas kami di dalam gereja Tuhan. Namun malam hari ini kami menyadari ada pribadi-Mu Yesus, kebangkitan-Mu yang membuat iman kami semakin kuat dan besar di dalam Tuhan. Kami menyadari Bapa, bahwa kebangkitan-Mu itu benar-benar nyata. Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak sendiri Bapa, kami tidak sendiri. Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ini kami generasi-generasi muda. Kami percaya Engkau mengasihi kami Bapa. Kami mau Tuhan lebih bersungguh-sungguh lagi Tuhan. Kami mau selalu rindu akan hadirat Tuhan. Kami mau selalu haus untuk menyembah Tuhan. Kami mau selalu Tuhan haus untuk membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah iman kami semakin hari Engkau dapati semakin kuat. Kami mau lebih sungguh-sungguh percaya lagi kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan menggunakan masa muda kami dengan kesungguhan di dalam Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan masa muda kami ini dengan bersenang-senang di luar sana Tuhan. Kami mau melayani Engkau. Kami mau percaya dengan Engkau dengan segenap hati kami Bapa. Karena kami percaya ketika Tuhan kami memiliki iman percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh, kami akan merasakan penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Berkati kami semua Bapa malam hari ini. Kami yang ada di rumah berkati kami semua Tuhan. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami anak-anak muda-Mu. Kau melihat kerinduan kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Biarlah kami mempunyai masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Masa depan kami indah bersama dengan Engkau Bapa. Segala pergumulan-pergumulan kehidupan kami percaya Engkau akan campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan segala ucapan syukur kami malam hari ini Tuhan. Di dalam ibadah kami Tuhan, Kau memberkati kami semua, rekan-rekan kami yang ambil bagian dalam melayani Engkau malam hari ini. Dan kami semua yang ada di rumah malam hari ini mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.